Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Mentari Lutstika Dewi, S.Farm, M.Farm, sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktikum Teknologi Biaya Anekoida dan Sinusoida, dan yang kami hormati TTT Asisten Laboratorium. Kami dari kelompok 5C akan menerangkan hasil diskusi kami mengenai formulasi dan evaluasi pasta zinc oksida. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hasbi Imanul Haq sebagai moderator, ada Desi Nur Hidayah, Rahma Zahra Azama, Muhammad Ilham Hidayat, dan Intan Permatasari. Lanjutan latar belakang. Zinc oksida merupakan salah satu mild astrigen dengan kajian farmakologi sebagai antiseptik lokal. Pilihan pasta dipilih karena tidak meleleh pada suhu badan, maka digunakan salep pelindung. Pasta adalah sediaan semi-solid yang mengandung sekitar 50% serbuk yang terdispersi dalam basis lemak. Kelebihan pasta dibanding dengan topikal lainnya, salah satunya adalah pasta mengikat cairan sekret sehingga untuk luka akut lebih baik dibandingkan Quentum. Nah, tetapi ada kekurangan dari sediaan pasta adalah salah satunya dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Lalu karakteristik pasta itu adalah kental dan tidak sesuai dengan bagian tubuh yang berbumbu. Selanjutnya, nama sediaan yang kami buat adalah pasta zinc oksida dengan kekuatan sediaan 25%. Berikut adalah data preformulasi zat aktif dari zinc oksida. Next. Usulan formula pada sediaan ini yaitu yang pertama ada zat aktif, kedua basis, ketiga zat tambahan berupa pengisi, pengawet, antioksidan, dan pelarut. Untuk formula akhirnya yaitu ada zinc oksida 25%, amilum tritici 25%, metilparaben 0,1%, BHT 0,1%, etanol kuantum statis, dan vaselin album at 20 gram. Next. Selanjutnya ada analisis formula. Yang pertama ada zinc oxide. Digunakan zinc oxide karena merupakan salah satu zat aktif yang digunakan sebagai antiseptik lokal. Yang kedua ada amilum tritici, di mana digunakan amilum sebagai peningkat konsentrasi kekentalan. Yang ketiga ada BHT, digunakan sebagai antioksidan. Next. Selanjutnya paslin album, di mana pemilihan paslin album digunakan sebagai basis lemak. Selanjutnya ada metilparaben digunakan sebagai pengawet dan etanol digunakan sebagai pelarut. Next. Berikut adalah data preformulasi zat tambahan dari amilum tritisi dari BHT dan vaselin album dan dari metilparaben serta etanol. Next. Selanjutnya perhitungan dan penimbangan. Zinc oxide 25% sebanyak 11 gram, amilum tritici sebanyak 11 gram, metilparaben 0,44 gram, BHT 0,44 gram, vaselin album sebanyak 21,912 gram, etanol kuantum statis. Dibuat 40 gram karena untuk mempermudah proses pembuatan. Next. Next. Selanjutnya prosedur pembuatan. Pertama-tama disiapkannya semua alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum. Semua bahan tersebut ditimbang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Lalu metil paraben dan BHT masing-masing dilarutkan menggunakan beberapa tetes etanol di kaca arloji. Kemudian pasien dimasukkan ke dalam matkan aduk menggunakan spiral. Lalu ditemukan metilparaben dan BHT yang akan ke dalam matkan aduk hingga homogen. Selanjutnya ZNO yang sudah digerus ditambah ke dalam matkan hingga homogen. Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan tahap evaluasi sediaan untuk mengetahui kesesuaian sediaan yang dibentuk dengan yang telah dirancang pada
Untuk evaluasi sediaan semestinya dilakukan untuk mengetahui suatu sediaan stabil atau tidak stabil, dan juga untuk mengetahui sediaan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk pada praktikum kali ini dilakukan beberapa proses evaluasi sediaan, diantaranya yang pertama ada organoleptis, homogenitas, pH, daya sebar, dan viskositas. Next. Yang pertama dilakukan organoleptis. Evaluasi ini untuk mengetahui warna dan bau pada pasta. Sediaan pasta yang terbuat memiliki warna putih dan tidak memiliki bau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik krim bagi pengguna agar tidak meninggalkan kesan yang tidak bagus. Kedua ada homogenitas. Homogenitas bertujuan untuk mengetahui zat aktif dapat melarut atau dapat terdispersi dalam basis pasta. Dalam hal ini evaluasi sediaan krim yang terbentuk memiliki kehomogenitasan yang tidak homogen. Hal ini dapat menyebabkan zat aktif yang tersebar secara tidak merata dan karena pada basis tidak merata pada basis krim. Next. Yang selanjutnya ada pengujian pH. Pada pH bertujuan untuk mengetahui kadar pH pasta yang terbentuk. Jika pH terlalu asam, maka akan mengiritasi kulit, dan juga jika pH terlalu basah akan membuat kulit menjadi kering dan lama-kelamaan akan mengalami pecah-pecah. Pasta yang terbentuk memiliki pH 7, di mana pH 7 adalah pH netral sehingga aman untuk digunakan pada penggunaan topikal. Yang selanjutnya ada daya sebar. Evaluasi daya sebar bertujuan untuk mengetahui kemudahan sediaan pasta yang terbentuk pada saat pengaplikasian pada kulit. Daya sebar pada krim yang dibuat memiliki ukuran 2,7 cm, di mana menurut literatur daya sebar pasta yang baik adalah 2,5 sampai 5 cm. Hal ini menunjukkan sediaan pasta yang terbentuk memiliki daya sebar yang baik karena masuk ke dalam rentang daya sebar pasta yang baik. Next. Kemudian evaluasi yang terakhir dilakukan yaitu viskositas menggunakan viskometer Brookfield dengan menggunakan spindle nomor 64 dan menggunakan kecepatan 20 rpm. Evaluasi viskositas bertujuan untuk mengetahui kekentalan sediaan pasta yang bagus. Dalam hal ini, krim yang terbentuk memiliki viskositas 64.640 CPS, di mana menurut literatur sediaan krim yang baik adalah 30.000 sampai 70.000 CPS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan pasta yang baik 30.000 sampai 70.000 CPS, sehingga dapat disimpulkan pasta yang terbentuk memiliki viskositas yang baik. Kemudian ada penafsiran hasil evaluasi. Pasta yang terbentuk memiliki kriteria yang kurang baik karena memiliki kehomogenitasan yang tidak baik. Hal ini dapat menyebabkan proses penetrasi pada saat penggunaan tidak merata dan menyebabkan efek farmakologis yang tidak merata dan menyusahkan untuk proses pengaplikasian. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.